Shalom sahabat Kom dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan menuntun kita sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mau membuka hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Sehingga perjalanan kita selalu disertai oleh Tuhan. Karena kita komitmen mau berjalan dengan tuntunan Tuhan oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati kehidupan kami pada saat ini. Karena kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang manis. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Mari sahabat Kom kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dengan sukacita mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara sahabat Kom yang luar biasa, pada pagi hari ini saya mengangkat judul pembahasan firman Tuhan pada saat ini, yaitu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem, dan di kota Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Di situ mereka percaya bahwa malaikat Tuhan sering turun ke dalam kolam Bethesda. Dan orang-orang yang ada di sekelilingi kolam Bethesda itu yang mengalami sakit, ada yang timpang, ada yang buta, ada yang lumpuh. Tetapi mereka percaya ketika gelombang air yang ada di kolam Bethesda itu ketika datang, maka mereka segeralah turun ke dalam kolam itu, maka semuanya menjadi sembuh. Saudara, ini adalah satu tindakan iman. Bukan air itu yang membuat mereka sembuh, tapi karena ada kehadiran Kristus yang hadir di dalam air, di dalam kolam Bethesda itu, sehingga semua orang sakit, mereka yang masuk ke dalam kolam itu, di mana ada kehadiran Tuhan, sehingga mereka mengalami yang namanya kesembuhan. Jadi kita percaya bahwa di mana ada kehadiran Tuhan, kehidupan kita ketika kita mau respon, maka kehidupan kita pasti mengalami yang namanya pemulihan. Saudara,
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun mengalami sakit lumpuh dan ia tidak bisa turun ke dalam kolam itu karena ia tidak bisa berjalan. Lalu Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Tuhan Yesus ada juga bersama-sama dengan mereka di sekelilingi kolam Bethesda itu. Lalu Tuhan Yesus melihat ada seorang yang sudah 38 tahun mengalami sakit lumpuh. Lalu hati Tuhan tergerak untuk menjumpai seorang ini. Karena Tuhan melihat hatinya. Ia mau untuk turun ke kolam Bethesda. Ia percaya bahwa ada Tuhan yang hadir di dalam kolam itu sehingga yang membuat ia akan menjadi sembuh. Dan ketika Tuhan tahu bahwa hatinya percaya bahwa ia mau mengalami kesembuhan dengan kehadiran Kristus, ia mengalami kesembuhan sehingga hati Tuhan tergerak untuk datang. Dan ketika Tuhan menghampiri orang ini, lalu Tuhan bertanya, apakah engkau mau disembuhkan? Saudara, ada satu respon. Walaupun orang ini belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi ia memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa orang ini yang menjumpainya adalah Tuhan. Ini satu iman yang luar biasa, iman percaya teguh bahwa ia percaya Tuhan yang ada di depannya. Lalu ia katakan langsung, Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku untuk bawa datang masuk ke dalam kolam itu. Aku sulit untuk berjalan. Ketika orang banyak itu sudah mendahului, aku sulit untuk sampai ke sana. Lalu Tuhan Yesus katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kalau seorang ini tidak meresponi apa yang Tuhan perintahkan, kira-kira ia bisa mengalami yang namanya kesembuhan? Tidak mungkin. Jadi harus ada tindakan iman. Harus ada bagian kita harus respon apa yang Tuhan perintahkan. Bukan kita melihat, tapi kita percaya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan tetap ada. Asalkan kita mau sungguh-sungguh respon akan perintah Tuhan. Saudara, mungkin di sekelilingnya menertawakannya. Mungkin mereka katakan, wah, kenapa itu? Kok tilamnya, kasurnya kok diangkat, dipikul? Ini adalah satu tindakan iman yang memang sangat konyol kalau mau dipikir secara dunia nyata. Kenapa? Karena dia harus memikul kasurnya, sedangkan dia belum berjalan. Ini adalah satu tindakan iman, tapi ia tidak peduli dengan apa kata orang di sekelilinginya, tapi ia mau fokus apa kata Tuhan, sehingga ia menggulung dulu tempat tidurnya, matrasnya yang kecil itu, lalu ia angkat, ia pikul, dan ia berjuang. Ia dengan pelan demi pelan, ia bangkit dan langsung ia berjalan. Saudara, ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Hari ini, apapun persoalan yang sedang saudara dan saya alami, mungkin kita merasa kita sekarang sedang terburuk. Mungkin kita merasakan selama ini kita mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun, tidak ada mendapatkan kesembuhan yang ilahi. Mungkin kita patah semangat, patah arah, yang membuat kita sulit lagi untuk bisa bangkit. Hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mari kita bangkit kembali. Kita masih percaya akan kuasa Tuhan. Kita masih percaya akan mujizat Tuhan. Asalkan kita mau melepaskan segala dosa-dosa favorit. Karena firman Tuhan katakan kepada orang ini, jangan engkau berbuat dosa lagi, karena akan ada satu malapetaka yang lebih dahsyat menimpamu. Ingat firman Tuhan, supaya kita ketika kita sungguh-sungguh mau komitmen untuk bertobat, biarlah kita sungguh-sungguh berjuang untuk tetap hidup di dalam pertobatan, sehingga kita bisa melihat kehidupan kita setiap hari benar-benar mengalami kesembuhan yang seutuhnya. Karena ada satu respon, kita mau untuk melakukan firman Tuhan, dan kita mau bangkit, kita
kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kita yang baru pada saat ini. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru, maka kita akan mampu bangkit berjalan step by step. Tapi Tuhan akan memberikan kita hikmat-hikmat yang baru untuk kita dapat menyelesaikan persoalan demi persoalan. Yang penting hari ini kita mau bangkit, mau percaya kembali bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Tuhan akan berikan kepada kita pada saat ini. Saudara, kita perhatikan firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus berada di Yerusalem, Tuhan sedang berada di kota Galilea. Di situ juga ada seorang pegawai istana. Ia memiliki anaknya yang sedang sakit keras. Lalu ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus ada di kota Galilea, ia sedang menghampiri, ia datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu ia katakan kepada Tuhan Yesus ketika dia berjumpa, ia katakan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada seorang pegawai istana ini, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tetapi orang ini tetap percaya walaupun ia belum melihat, tapi dia percaya. Dia katakan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Dia masih tetap percaya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat imannya yang luar biasa, sehingga Tuhan Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Wow, saudara, ia benar-benar percaya. Walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, ia tidak kecewa, ia tidak katakan, Tuhan kenapa engkau tidak mau datang? Pasti anakku tidak sembuh kalau engkau tidak datang. Tapi ia percaya. 1-2 kata apapun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ia percaya. Dan dia kembali ke rumahnya. Perjalanannya sangat jauh. Lalu ketika hamba-hamba melihatnya dari jauh, mereka segera berlari menghampiri tuannya. Lalu mereka katakan, Tuhan, Tuhan, anakmu sudah sembuh, demamnya sudah hilang. Lalu pegawai istana ini katakan, kapan itu terjadi? Lalu mereka katakan, kemarin siang, pukul berapa? Jam 1 siang. Lalu disitulah ia teringat bahwa pada saat itu juga Tuhan Yesus berbicara, dan anaknya sembuh seketika itu juga. Lalu ia mengajak kepada keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia menceritakan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara, ingat baik-baik, kalau kita mau mengalami yang namanya terobosan, kalau kita mau mengalami yang namanya kemenangan, kalau kita mau mengalami yang namanya kesembuhan, biarlah hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kecewa, jangan putus asa. Angkat tilammu, bangkit dan berjalanlah. Hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit percaya akan kuasa Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memberikan mujizat. Percaya Tuhan sanggup memberikan kelepasan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya, tugas kita percaya saja. Jangan kita melihat situasi yang membuat kita sulit mempercayakan akan kuasa Tuhan. Ketika kita komitmen melepaskan segala dosa-dosa favorit kita, maka saya percaya hari ini Tuhan akan menyembuhkan saudara. Dan Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Sehingga sebesar apapun persoalan, kita akan berjalan dengan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Sehingga pelan demi pelan Tuhan akan membukakan. Dan kita melihat pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan. Tuhan menyelesaikan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Biarlah pada saat hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap percaya mujizat Tuhan masih ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kami mau bangkit dari segala keterburukan. Kami mau mengalami yang namanya kemenangan di dalam Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu.
Mungkin mereka hari ini sedang terburuk. Hamba berdoa Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau bangkitkan roh mereka Tuhan, sehingga mereka selalu melihat akan kebaikan-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk semua sahabat-sahabat kom dimanapun berada, biarlah pada hari ini yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, biar yang sakit Engkau jamah, Engkau lepaskan segala dosa-dosa favorit, di mana hati anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini mau komitmen untuk melepaskan segala dosa-dosa favorit. Saya percaya hari ini segala sakit yang membawa kepada kematian Engkau halaukan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa di sorga, anak-anak muda yang sedang berangkat untuk sekolah, biarlah Engkau sertai, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga di masa muda mereka, pergaulan mereka di sekolah benar-benar dituntun, disertai oleh kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Ibu-ibu yang ada di rumah, yang mengurus rumah tangga mereka, berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka selalu penuh dengan sukacita melayani suami bahkan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berangkat bekerja, sertai tuntun dengan kuasa darah-Mu. Roh maut, roh kecelakaan, sakit, penyakit tidak menimpa anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu sempurna Engkau lakukan dalam satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini juga hamba topang doa buat Aditya Polisar yang sedang berhari ulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau percayakan hari ini berulang tahun, biarlah dalam 1 tahun ke depan tutup bungkus anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Roh maut, roh kecelakaan, sakit, penyakit terkapar di rumah sakit, hamba tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Perjalanan anak-Mu sepanjang 1 tahun yang Engkau percayakan, biarlah Engkau tuntun sertai, Engkau tolong dengan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Biar dalam 1 tahun ke depan Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus oleh kedua tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan rohani anak-Mu Tuhan benar-benar dituntun di dalam 1 tahun ke depan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan anak-Mu Aditya Polisar ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mari dengan sukacita yang besar, mari kita sama-sama kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang bersukacita, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.